bantuan. Videonya dapat diaktifkan dan di-unmute Bapak dan Ibu. Kita mulai. Semangat pagi. Pagi. PLN. Anda mulai. Baik, terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya kami mohonkan arahan dari Bapak Direktur Bisnis Regional Sumatera kepada Bapak Adi Prianto. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak-Bapak EVP, Bapak-Bapak GM dan beserta jajaran, seluruh peserta Coffee Morning, teman-teman semua yang berbahagia. Teman-teman sekalian, keandalan pasokan listrik itu merupakan salah satu hal yang menjadi dasar dari pelayanan kita, yaitu PLN. Parameter keandalan distribusi tenaga listrik umumnya direpresentasikan dengan SAIDI dan SAIFI. Berbagai tantangan dalam upaya perbaikan SAIDI dan SAIFI, khususnya ini yang tantangannya banyak di Indonesia Timur, menjadi hal yang tentunya tidak bisa kita elakkan. Baik dari sisi keterbatasan infrastruktur kelistrikan kita, maupun tantangan-tantangan geografis. Ya. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada pelanggan kita, terutama di daerah Indonesia Timur yang banyak tantangan ini. Penerapan teknologi secara tepat guna dapat menjadi solusi terhadap kendala yang kita hadapi. Terlebih lagi, keterbatasan harus menjadi sumber motivasi kita dan membuat kita mampu merubah tantangan tersebut menjadi peluang melalui berbagai ide-ide terobosan dan inovasi. Saya menyambut baik pelaksanaan Coffee Morning pada pagi hari ini dengan judul Distribution Operation Technology Improvement of Papua. Luar biasa ini. Semoga materi pada pagi hari ini yang dibawakan oleh teman-teman Papua dapat memberikan inspirasi kepada kita semua dan lesson learned kepada kita semua, terutama teman-teman di regional Sumatera ini khususnya dalam meningkatkan kinerja kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pagi hari paling nikmat sarapan dengan tahu isi. Apalagi ditambah kue lumpia. Melalui teknologi operasi distribusi yang terintegrasi, kita wujudkan pelayanan kelas dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya. Selanjutnya kami mohonkan arahan dari Bapak EVP Distribusi Regional Sumatera kepada Bapak Indri. Kami persilakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Direk, Pak Adi Prianto, rekan EVP, Bapak GM, unit seluruh regional Sumatera, seluruh staf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hari ini bisa hadir dalam rangka Coffee Morning melalui Zoom meeting ini, di mana topiknya adalah Distribution Operation Technology Improvement of Papua. Kita tahu wilayah kita paling timur adalah Papua, dan selama ini Papua selalu tertinggal ya. Tapi sejak 3-4 tahun terakhir ini, teman-teman di Papua, terutama dimotivasi oleh kegiatan PON, itu bisa memperbaiki atau meningkatkan kemampuan untuk pengembangan distribusi, operasi distribusi beserta teknologi pendukungnya. Dengan acara tersebut membuat Papua bisa lebih bangga
bisa menyelenggarakan pertama pekan olahraga pertama dan di masa COVID dan situasi yang cukup menantang ada di beberapa kota, itu bisa kita integrasikan teknologi di semua tempat untuk memonitor event tersebut. Nah, untuk itu mungkin hari ini teman-teman akan berbagi apa sih yang telah dilakukan di Papua Barat terkait dengan perkembangan teknologi improvement dalam operasi distribusi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, bisa dilakukan bandingan atau pembelajaran bagi kita semua bahwa teknologi di timur ini agak spesifik, di mana infrastruktur maupun sarana pendukung terbatas, tetapi kita masih mampu untuk melakukan itu di timur, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin meningkat dan sejajar dengan teman-teman di Jawa maupun di wilayah lain di Indonesia untuk unit. Demikian mungkin dari saya. Selamat untuk teman-teman P2B. Mudah-mudahan tetap terus bisa mengembangkan teknologi inovasi dalam mendukung proses bisnis IPN. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indradi atas arahannya. Selanjutnya untuk sesi materi dan tanya jawab akan dipandu oleh Pak Revi Aldrian selaku MSP Pengendalian Operasi. Kepada Pak Revi kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jalan-jalan ke kota Papua, jangan lupa ke Raja Ampat. Untuk ilmu sampai negeri Cina, jangan lupa untuk selalu semangat. Sesuai dengan agenda pada hari ini, Bapak dan Ibu, bahwa kita hari ini akan melakukan Coffee Morning yang 30 dengan judul Distribution Operation Technology Improvement of Papua. Telah hadir bersama kita 4 narasumber dari UIW P2B. Yang pertama adalah Bapak Anggara Kusuma. Selamat pagi Bapak Anggara. Kemudian yang kedua adalah Bapak Yulis Raga dari STI Papua Barat. Selamat pagi Pak Yulis Raga. Yang ketiga adalah Bapak Solihin dari UP3 Manokwari. Selamat pagi Pak Solihin. Selamat pagi Pak Revi. Dan yang keempat adalah Bapak Firman Anugraha juga dari UI P2B. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semua. Ya, sudah siap semua ya Pak ya? Insya Allah. Baik, namun mungkin sebelum kita masuk ke sesi paparan, mungkin ada sedikit arahan mungkin dari Bapak Andi selaku GM dari UIW Papua dan Papua Barat. Pak, kami silakan Pak Andi. Monggo Pak GM. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direk, Pak Adi Prianto, Bapak EVP, terutama Pak Indradi yang sudah menginisiasi acara ini, teman-teman seluruh GM di wilayah Sulmapana, teman-teman SRM yang hadir, manajer UP3, manajer UP, dan seluruh yang hadir ini. Terima kasih atas kesempatan untuk Papua bisa ikut dalam Coffee Morning ini, sharing knowledge terkait dengan Distribution Operation Technology Improvement of Papua. Perlu kami gambarkan sekilas bahwa SCADA atau yang sering kita dengar, ya itu sebetulnya adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Nah ini adalah sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Direk tadi adalah teknologi yang menggabungkan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengambilan data jarak jauh yang terpusat pada suatu tempat. Tentunya di Papua ini sangat-sangat menantang, Indonesia Timur, ya mungkin nggak ada lagi lebih timur, ya tujuan akhirnya adalah bagaimana menjaga dalam hal kehandalan sistem penyaluran distribusi. Materi ini dilatar belakangi terkait dengan topografi yang ada di Papua dan Papua Barat, kondisi sistemnya sangat tersebar, isolated, dan lambat laun beban tentunya akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan pengembangan SCADA yang handal. Ya. Tujuannya adalah untuk perbaikan dan akurasi SAIDI-SAIFI, karena SAIDI-SAIFI adalah tolak ukur dalam hal penyaluran sistem distribusi. Yang kedua yang melatar belakang di SCADA di Papua adalah
kami mempunyai banyak list desk yang tersebar, sehingga potensi aset ini tetap harus dijaga dengan baik. Yang ketiga, tentunya yang terbagi adalah terkait dengan banyaknya sistem insulated, di mana dia sistem proteksinya adalah manual load-shedding, tujuannya adalah untuk mengantisipasi rawan PO. Dan ada juga beberapa unit kami yang mengandalkan sistem looping, ya, seperti halnya di Timika. Nah, ini tentunya perlu di-maintain dengan sebaik dengan penggunaan mini SCADA, terus penggunaan relay recloser, dan juga untuk membuat satu kawasan ya meskipun masih kecil, yaitu membentuk zero downtime. Nah, itu gambaran sekilas tentang SCADA dan juga yang diterapkan oleh teman-teman ya di P2P. Sebelum saya serahkan kepada teman-teman materi, titip pantun sedikit ini. Mungkin nanti akan sempat ke sana. Buah alpukat sangat enak rasanya. Cakep. Isinya kuning, bak mentega, ciri khas dari Wamena. Cocok nih. Semangat pagi Bapak dan Ibu semua. Agenda Coffee Morning dari Papua tentang SCADA. Terima kasih. Saya silakan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Andi selaku GM dari UEP2B. Pantunnya sangat menarik juga Pak. Mudah-mudahan kita bisa ke tempat yang Bapak sebutkan tadi. Wajib, Mas. Mudah-mudahan wajib. Siap, Bapak. Baik, kembali sudah hadir 4 orang narasumber kita ya. Narasumber kita pada hari ini mungkin salah satu Coffee Morning dengan narasumber yang paling banyak ya Bapak dan Ibu. Namun demikian, Pak Angga serta rekan-rekan, kita hanya punya waktu untuk paparan kurang lebih 30 menit ya Bapak dan Ibu ya, kurang lebih 30 menit. Jadi nanti mohon bisa dikondisikan supaya dalam tenggat waktu tersebut kita bisa selesai. Untuk Bapak dan Ibu peserta, memang ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam chat box ya, dalam chat box untuk dan untuk ke siapa pertanyaan tersebut. Jangan lupa juga disebutkan dari nama dan unit mana Bapak berasal. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kami persilakan kepada Pak Angga dan rekan-rekan untuk memulai paparan dengan judul Distribution Operation Improvement Technology of Papua. Kami persilakan Bapak Angga. Baik, Pak Revi, apakah suara saya terdengar, Pak? Sangat jelas Pak Angga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Regional Sumapanga, Bapak Adi. Yang kami hormati Bapak EVP Distribusi, Bapak Indradi. Yang kami hormati Bapak GM IUB Papua dan Papua Barat, Bapak Andi. Yang kami hormati Bapak SRM Transmisi dan Distribusi Papua, Bapak Adi. Yang kami hormati para GM Sumapana, para SRM, para MSB, para manajer UP3 Sumapana, dan rekan-rekan PLN Sumapana yang kami banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami untuk presentasi distribusi teknologi Improvement of Papua yang sudah kami implementasikan di beberapa unit di Papua. Pada hari ini yang akan memaparkan materi ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggara Kusuma dari UIW. Yang kedua ada Mas Raga yaitu dari STI Papua Barat yang selama ini mendukung operasional SCADA kami. Yang ketiga ada Mas Solihin dari UP3 Manokwari. Yang keempat ada Mas Firman dari UIW. Pada kesempatan kali ini kami akan membagi subbab. Yang pertama SCADA, yang perkembangan SCADA di Papua. Yang kedua NMS, yang sudah diimplementasikan oleh STI untuk mendukung kinerja SCADA kami. Yang ketiga UFR by Recloser untuk mendukung kehandalan sistem, terutama di sistem isolate. Yang keempat sistem zero downtime untuk sistem 20 kV di Timika yang saat ini sudah sukses menurunkan blackout di Timika.
Yang pertama akan kami sampaikan yaitu dari SCADA, perkembangan SCADA Papua. Saat ini posisi kami memiliki 10 master SCADA yang sudah tersebar di 8 sistem besar yang masing-masing UP3 sampai dengan Wamena pun kami ada master SCADA. Untuk sistem isolate saat ini ada di 2 ULP Kaimana dan ULP Serui, di mana semua sistem telekontrol, telestatus, telemetering sudah kami integrasikan. Kondisi existing kami untuk SCADA yang sudah SCADA level 2 yang memiliki master SCADA redundant ada di 4 lokasi. Yang pertama di Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Untuk yang lain masih menggunakan 1 master. Rencana kami tahun ini akan mengupgrade untuk master redundant. Untuk semua sistem penyulang gardu hubung, LBS dan recloser, kami sudah memastikan berjalan dengan baik untuk telemetering, status, dan telekontrol. Untuk sistem pembangkit, untuk telekontrol, kami abaikan dikarenakan saat ini di Papua pembangkitan dikelola oleh MPP dan IPP, sehingga kami hanya mengintegrasikan telemetering dan telestatus. Untuk gardu induk yang saat ini sudah ada di Jayapura dan Sorong, itu sudah kami integrasikan baik telemetering, status, dan kontrol. Dan untuk di Sorong sendiri, untuk master SCADA sudah terpisah, ada master SCADA transmisi, ada master SCADA distribusi. Untuk Zabik atau NMS, itu sudah dibangun oleh STI, di mana kami support hardware, dan STI support maintenance dan operasional software. Untuk yang sudah terpasang di Jayapura, Timika, Biak, Merauke, dan Nabire. Untuk yang lain, saat ini proses pengadaan server. Untuk SCADA APKT, per bulan Maret, kami sudah implementasikan sampai dengan titik key point untuk di SCADA Jayapura, Timika, Biak, Merauke, dan Nabire. Untuk Sorong dan Manokwari sedang dalam tahap pekerjaan. Untuk Wamena, Serui, dan Kaimana, kami kejar di semester 2 menunggu DB offline terinstall di masing-masing master. Untuk DB offline yang sudah tersedia di Jayapura, Timika, Biak, Sorong, Merauke, Manokwari, Nabire, sudah ada DB offline sehingga bisa terintegrasi dengan APKT dan implementasi dashboard SCADA. Roadmap kami sampai dengan 2024, pada tahun 2022 kami sudah mencapai target kami sesuai roadmap. Mungkin tinggal PR kami satu, yaitu kajian pembentukan APDB. Ya, ini yang agak kesulitan kami, kemungkinan di mana kami kekurangan SDM untuk FTK. Nah, untuk 2023 kami targetkan ada pemisahan master station baik distribusi, transmisi, dan pembangkit, yang dimana target 2023 ini kami akan pindahkan ke akhir tahun 2022. Untuk 2024 kami rencana akan membangun pembentukan jaringan ring kabel FO yang akan bekerja sama dengan Icon Plus. Berikut adalah topologi SCADA APKT UIW yang kami kerjasama dengan STI, di mana STI yang mengelola web portal SCADA APKT kami. Jadi kami hanya menyediakan server, dan dari STI mereka yang sebagai operation maintenance untuk web portal. Kami memasang DB offline di masing-masing master SCADA unit. Setelah itu dari web portal APKT dia integrasi ke masing-masing DB offline tersebut melalui jaringan intranet. Nah, terkendalanya kami di sini adalah bila mana ada gangguan intranet sehingga ada komunikasi putus web portal dan DB offline di masing-masing master SCADA. Ini yang akan kami coba membuat redundant komunikasi bila mana intranet putus, kami coba dengan VPN. Selanjutnya kami juga membuat target mencoba implementasi DMS dengan menggantikan DMS dengan aplikasi software Dixilent. Ini sudah kami coba aplikasikan, komunikasi dengan aplikasi Dixilent sudah berhasil,
tetapi pada perjalanannya kami mengalami kendala. Nanti kendala itu akan kami sebutkan pada next selanjutnya. Rencana kami untuk redundant master di sistem transmisi dan distribusi, kami akan lakukan di tahun ini, akan pemisahan di master SCADA transmisi di Jayapura, di GI Skyline, dan master SCADA distribusi di UP3 Jayapura. Nah, saat ini komunikasinya hanya menggunakan satu komunikasi FO, kami harapkan rencana akan backup dengan komunikasi intranet. Nah, saat ini komunikasi FO itu cuma satu jalur, belum terbangun bentuk ring, sehingga bila mana ada FO putus atau gangguan, tidak ada backup saat ini. Nah, kami sementara sudah membangun backup intranet dengan mode VPN, dan saat ini sudah berhasil. Rencana kami akan melakukan pemisahan di mana RTU pembangkit dan RTU GI akan komunikasi dengan master SCADA transmisi, RTU GH, Reclostom, dan Keypoint akan terintegrasi dengan master SCADA distribusi. Nah, kami sudah mengimplementasikan dan sudah terpasang pada Desember 2021 topologi sistem PLTD kecil. Ini sudah terpasang di Pulau Mansinam, tepatnya di UP3 Manokwari, ULP Manokwari Kota. Di situ ada pembangkit hybrid PLTD dan PLTS. Nah, waktu itu mesin di PLTD-nya belum ada modul PLC, sehingga kami melakukan upgrade pemasangan modul PLC dengan menggunakan DIV. Selanjutnya kami memasang power meter. Setelah itu kami memasang juga flow meter dengan menggunakan dua output. Dua output ini berfungsi sebagai input dan output. Jadi ketika penghitungan FCC, bila mana ada flow meter in dan overflow dari mesin genset, bisa digunakan di satu flow meter ini sekaligus dan sudah berjalan dengan baik. Setelah itu kami juga memasang parameter di solar cell, sehingga dari semua itu dia terhubung ke konverter serial Ethernet, setelah itu masuk ke modem. Dari modem VPN masuk ke CSV gateway. Ini sebagai konsentratornya. Di sini kita bagi yang pertama ke dashboard lokal menggunakan Node-RED, di mana Node-RED ini aplikasi open source dan free untuk menampilkan parameter tegangan, SFC, dan lain-lain KWH. Selanjutnya kita juga masukkan ke DCC atau SCADA di Manokwari dengan merek SCADA Surveillance, sudah berhasil juga dengan memasukkan semua parameter baik PLTS maupun genset. Dengan hasilnya sebagai berikut. Ini di sini outputnya kami langsung menerima SFC secara real time, di mana kami bisa mengetahui pemakaian per harian. Secara teknis kami melakukan seperti ini, di mana modul PLC atau DIV SGC 120, kami ambil parameter tegangan arus frekuensi per faktor KW dan total KWH. Untuk flow meternya kami mendapatkan data fuel rate, total fuel supply, fuel rate tune, dan fuel timer atau counter. Nah, untuk modemnya kami menggunakan modem VPN dengan mode L2TP. Untuk komunikasi modem disupport oleh STI. Selanjutnya, dari sisi energi terbarukan, kami juga sudah implementasikan di PLTMH WLSI Wamena, di mana mereka menggunakan modul PLC HMI Schneider. Kami sudah komunikasikan dengan SCADA di existing di DCC Wamena. Kami memasang RTU, sudah terintegrasi 2 unit PLTMH. Dan informasinya rencana kami akan melanjutkan integrasi di 5 unit PLTMH. Target kami di semester 2 untuk terintegrasi dengan RTU di PLTMH. Nanti dia akan uplink ke master SCADA di Wamena. Untuk di PLTMG kami sudah implementasikan. Kami bisa mendapatkan semua parameter yang ada di PLTMG sampai dengan posisi tap charging trafo, indikator pada trafo, alarm, dan CB relay. Nah, ini semua kami dapatkan di PLTMG dengan protokol OPC. Nah, di kondisinya saat ini kami menambahkan PC server di PLTMG
dengan kami fungsikan sebagai gateway. Kami membaca dengan protokol OPCDA, kami uplink ke master SCADA Nabire dengan posisi DNP. Nah, ini kami kemarin menggunakan PC rack server. Setelah kami evaluasi, karena kebutuhan sebagai gateway, kami akhirnya menggantikan sebagai mini PC dengan berbasis host Windows. Selanjutnya adalah topologi sistem monitoring gardu distribusi. Selaras dengan tujuan dari regional, di mana akan mengarah ke power quality, kami melanjutkan rencana kami pilot project di semester 2 untuk pemasangan semua gardu distribusi terintegrasi dengan SCADA. Rencana kami di awal akan lanjut di UP3 Manokwari di Penyulang Merpati, kurang lebih 25 gardu, rencana akan kami integrasikan ke SCADA. Untuk topologinya, kami akan mengganti atau memasang power meter yang ada fitur harmonisa atau power quality di setiap gardu. Setelah itu kami pasang modem, dari modem itu masuk ke konsentrator dan masuk ke SCADA. Selain SCADA, kita sudah masukkan ke IoT dengan protokol IoT menggunakan protokol MQTT. Kita sudah melempar ke aplikasi Simantra. Nah, ini sudah berhasil real time, cuma dari developer Simantra belum dimasukkan ke database. Rencana kami ini akan mengurangi pekerjaan inspeksi gardu, sehingga biaya operasional inspeksi gardu, rencana kami akan mengurangi biaya pengukuran gardu. Bila mana sudah terpasang real time, pekerjaan pengukuran gardu akan berkurang, sehingga kita tidak perlu lagi menugaskan petugas Yantek untuk pengukuran gardu. Harapan kami dibantu oleh integrasi ke aplikasi EAM, supaya kami masukkan database dari SCADA masuk ke EAM untuk pengukuran gardu. Berikut adalah kendala kami dengan sudah kami cobanya SCADA komunikasi dengan Dixilent. Sesuai dengan SPLN, DMS itu sesuai SPLN S3001-2 DMS adalah suatu program untuk menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan teknis yang menyangkut pengoperasian jaringan distribusi dan engineering distribusi seperti analisa beban, tegangan, perencanaan operasi, dan sebagai pendukung perencanaan perluasan jaringan. Dalam DMS, minimum harus memiliki fitur sebagai berikut. Nah, pada kenyataannya kami mengalami kendala, tetapi secara komunikasi kami sudah berhasil sebagai berikut. Topologi sistem yang kami sudah lakukan. Topologi sistem yang sudah kami lakukan dari sistem operasi masuk ke master SCADA. Dari master SCADA kami uplink ke komputer atau master Dixilent dengan protokol OPCDA. Nah, di analisis engine ini atau software Dixilent, dia akan mengolah data dari SCADA, memberikan kita output, yaitu ada 2 output yang akan diberikan kita, prediction dan simulation study. Nah, setelah itu dari 2 output ini akan masuk ke operator atau HMI. Nah, kami sudah mencoba secara komunikasi, cuma kami memiliki kendala. Kendalanya berikut adalah HMI yang kami buat kemarin. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di Dixilent. Kita mendapatkan dot flow contingent, state estimation, sub-circuit, analysis, power flow, fault locator, fitur analisa Dixilent lainnya. Kemarin kami ingin mencoba mendapatkan fault locator, setidaknya estimasi titik gangguan tersebut ada di mana, bila mana ada key point atau penyulang yang gangguan. Nah, tantangan yang pertama itu setelah kami mencoba melanjutkan, tantangannya itu yang satu adalah kekurangan data jaringan dan permodelan yang tidak fleksibel. Nah, karena kami menggunakan SCADA dan Dixilent menggunakan 2 aplikasi yang berbeda,
ini adalah tantangan utamanya. Kami masukkan data di Silent, ketika kami masukkan data di SCADA, itu kadang tidak sinkron. Nah, ini yang kami belum menemukan celah untuk kelanjutan evaluasinya dari sini. Harapan kami, bila mana data jaringan di Silent itu sudah valid, kami tinggal memberikan parameter key point yang masuk ke Silent. Sehingga di SCADA kami tidak perlu melakukan pendataan aset kembali. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan sumber informasi lagi. Kembali lagi ke data aset. Nah, ini yang kami sedang masalah mungkin bukan cuma di Papua, di beberapa lokasi. Umumnya kalau kita membuat aplikasi Dixalent atau file Dixalent, itu data asetnya kami belum valid. Nah, tapi belum mengarah ke validitasnya itu belum sampai 90%. Nah, sehingga ini yang jadi kendala kami untuk membuat aplikasi. Nah, manual produk pun belum lengkap. Ini yang Dixalent kami belum se-expert untuk Dixalent, kami masih butuh bantuan expert untuk aplikasi Dixalent-nya. Kemampuan analisa yang terbatas dan bukan murni software analisa, online atau offline analisis. Nah, ini yang bedanya itu gini, Pak. Bila mana kita masukkan parameter SCADA secara offline ke Dixalent, akan muncul analisis. Nah, kalau misalkan kita masukkan real time, bedanya itu aja. Nanti analisisnya akan real time setiap waktu yang kita bisa tentukan. Nah, ini adalah keterbatasan support yang ada di Indonesia. Belum ada engineer Dixalent yang bisa kita hubungi. Sementara masih kami biasa kerjasama dengan ITB Badan LAPI. Selanjutnya NMS akan dipaparkan oleh Mas Raga dari STI Papua Barat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, saya Raga dari STI Papua Barat, mencoba memaparkan salah satu NMS sebagai tool yang kami gunakan untuk mensupport SCADA di PLN UIW Papua Barat di sisi monitoring perangkat jaringan SCADA. NMS sendiri adalah tool yang untuk memonitoring perangkat di dalam sebuah jaringan yang terhubung di dalam jaringan yang termonitor oleh tool NMS. Kemudian NMS yang ada beberapa tool NMS sebagai produk NMS yang kami gunakan adalah Zabbix. Zabbix sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dia real time network monitoring, jadi monitoring bersifat real time. Kemudian all network hardware, dia mampu melakukan pemantauan semua perangkat jaringan. Kemudian di open source tool, jadi dia tidak perlu berbayar, artinya gratis, download di internet dan langsung kita pasang bisa. Kemudian aplikasinya berbasis web, kita membutuhkan browser untuk menjalankannya dan web server. Kemudian user friendly, artinya mudah digunakan, dan multi OS, bisa diinstal di beberapa jenis operating system. Kemudian untuk visual atau tampilan kita bisa menggunakan fitur map atau secara grafik. Dan ada fitur notifikasi yang terintegrasi dengan Telegram. Kemudian di dalam Zabbix sendiri kita dapat menggunakan protokol SCMP maupun SNMP. SCMP sendiri digunakan untuk memantau perangkat yang sedang online ataupun offline. Seperti pada topologi di atas, berikut adalah contoh topologi SCADA Jayapura. Tampilan berikut menunjukkan posisi letak di mana server SCADA berada, yaitu main server, backup server, DB historical, DB offline maupun EDS server. NMS Zabbix sendiri kita install pada DB offline. Kemudian dapat memantau seluruh klien yang terkonek atau tersambung ke dalam jaringan SCADA menggunakan media FO maupun keypoint yang menggunakan GSM, modem GSM. Untuk modem GSM kita gunakan
layanan Astinet yang kita gunakan untuk penggunaan VPN server yang agar terhubung atau key point SCADA yang menggunakan modem GSM dapat secara langsung berkomunikasi dengan server SCADA. Untuk protokol SNMP kita gunakan untuk memantau utilitas dari setiap perangkat yang termonitor NMS Zabbix. Seperti contohnya seperti berikut. Di bawah ini adalah widget yang berwarna pink ini, itu mewakili main server. Terdiri dari CPU utilization, kemudian memory utilization, kemudian storage yang sudah digunakan berapa, kemudian ada backup server, juga termonitoring rinciannya seperti main server, kemudian yang berwarna abu-abu DB historical, dan yang berwarna biru adalah utilitasi dari DB offline. Kemudian juga SNMP kita gunakan untuk mengukur temperatur ruang server dan utilitas UPS. Kemudian dashboard atau tampilan berikut ini menunjukkan respon time dari key point yang menggunakan modem GSM. Sebelah kiri ini kita bisa ditunjukkan bahwa ada 5 key point modem GSM yang mengalami gangguan. Kemudian untuk GSM yang lain atau key point modem GSM yang lain sedang offline, artinya dengan respon time yang menunjukkan responnya yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi atau situasi sinyal di lokasi, sinyal GSM di lokasi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah list dari key point yang menggunakan modem yang mengalami gangguan dan yang baru saja sudah resolve dari yang sebelumnya gangguan. Ditunjukkan dengan time atau waktu gangguan dan durasi gangguannya. Kemudian di sini adalah tampilan yang menunjukkan tingkat availability dari masing-masing key point atau host pada periode tertentu. Misalkan di sini adalah 1 bulan, dia masing-masing host sebelah kiri ini atau key point ditunjukkan dengan indikator 100% misalkan. Dia artinya dia selama 1 bulan tidak ada gangguan untuk key point tersebut. Jika kurang dari 100% artinya sebelumnya dia sudah pernah mengalami gangguan selama beberapa waktu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampilan notifikasi gangguan SCADA yang dikirimkan melalui aplikasi Telegram. Berikut sedikit tentang tampilan SCADA web portal SCADA APKT yang kita gunakan untuk mengintegrasikan sinyal gangguan SCADA yang kita kirimkan langsung ke aplikasi APKT. Aplikasi web SCADA ini untuk mengakomodir adanya gangguan SCADA. Untuk pemeliharaan biasanya langsung input di aplikasi SCADA. Kemudian report log kita gunakan atau kita tampilkan untuk sinyal atau pengiriman kode gangguan yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Untuk report tren keberhasilan ini menampilkan data atau gangguan yang keseluruhan berhasil dikirimkan ke aplikasi APKT. Berikut demikian dari kami STI Papua Barat. Untuk selanjutnya UEFI Recloser akan dijelaskan oleh Mas Solihin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini kami akan membagikan sedikit pengalaman atau sharing knowledge. Bukan bermaksud mengajari rekan-rekan sekalian atau menggurui, akan tetapi lebih ke arah berbagi pengalaman apa yang telah kami implementasikan di unit kami di UP3 Manokwari. Next. Oke. Ya,
Kita ketahui bersama bahwa sistem kelistrikan itu harus dituntut handal, efisien, dan ekonomis. Akan tetapi di sisi lain potensi akan gangguan akan terus ada, tetapi kita dapat mencegah dampak yang lebih besar. Di sini kami akan jelaskan sedikit tentang sistem kelistrikan Manokwari. Jadi sistem kelistrikan di Manokwari adalah sistem 20 kV dengan total beban puncak tertinggi adalah 33 MW. Disuplai dari beberapa pembangkit antara lain PLTD Sanggeng, PLTMG Manokwari, PLTD Agreko, dan PLT Mahapravi. Dan terhubung menggunakan interkoneksi 20 kV. Untuk posisi relay UFR yang terpasang saat ini hanya ada di GH Sanggeng yang rekan-rekan dapat lihat di slide. Nah, kemudian awal mula inisiatif menggunakan recloser sebagai alternatif UFR yaitu pada masa pandemi COVID-19 tahun sebelumnya. kita khususnya di PLN ya dituntut untuk dapat menyuplai beberapa objek vital antara lain rumah sakit dan pabrik-pabrik oksigen. Jadi pada waktu itu kita diwajibkan untuk menyuplai lokasi-lokasi tersebut. Seperti yang pada slide rekan-rekan dapat lihat bahwa di sini ada beberapa titik prioritas yang harus disuplai. Nah, sementara UFR yang terpasang hanya ada di GH Sanggeng. Akibatnya kita harus menonaktifkan penyulang tersebut dari UFR untuk menyelamatkan zona-zona prioritas. Jadi setelah dilakukan perhitungan, total UFR yang aktif itu hanya 2 penyulang dari total 6 penyulang, sehingga ada kekurangan pelepasan beban jika terjadi gangguan sistem atau salah satu unit pembangkit keluar sistem. Akhirnya dilakukan inisiatif untuk mengaktifkan UFR di recloser dengan harapan dapat mengamankan zona-zona prioritas tersebut. Next. Oke. Berikut step-step UFR yang ada di sistem Manokwari. Jadi step pertama itu ada di 49.5 Hz dengan durasi 200 milisecond yaitu di PMT penyulang Mambruk dan recloser Kwawi. Kemudian tahap selanjutnya 49.2 Hz yaitu di recloser Jalan Pasir dan recloser Anggresi. Dan selanjutnya sampai di tahap akhir. Dari grafik trend blackout sendiri, alhamdulillah sudah menunjukkan grafik penurunan. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam penurunan trend blackout tersebut. Selain itu, untuk beban UFR yang telah diaktifkan itu sudah dapat dimonitor melalui dashboard monitoring SCADA. Walaupun untuk melakukan penambahan UFR saat ini masih manual jika operator menemukan kondisi UFR kita kurang. Next. Oke, untuk respon frekuensi sendiri pada saat terjadi gangguan sistem, rekan-rekan dapat lihat, alhamdulillah grafik ini terlihat bahwa sistem kembali recover setelah adanya pelepasan beban. Kemudian di tabel ada beberapa histori di mana kolaborasi antara UFR di recloser dan PMT ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa jika kondisi teman-teman yang khususnya di sistem kecil ya terdapat kendala kekurangan UFR seperti kami, maka sebenarnya ada solusi alternatif yaitu di recloser. Ini yang mungkin poin yang ingin kami sampaikan. Dengan histori sudah bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Jadi sudah menggantikan posisi UFR yang ada di PMT. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ada dokumentasi implementasi di lapangan. Jadi untuk mengaktifkan fitur UFR ini memang harus ke lokasi recloser masing-masing seperti itu. Next. Oke, untuk cara setting sendiri ada 2 cara, yaitu melalui front panel dan by using aplikasi. Akan tetapi untuk pengaktifan awal memang harus menggunakan software karena kita harus mengaktifkan command dari trigger UFR sendiri. Jadi dari gambar, walaupun misalnya kita aktifkan by front panel, tapi kalau command dari software kita tidak aktifkan, maka
tidak akan berpengaruh terhadap pelepasan beban seperti itu. Ini yang jadi poin penting. Kemudian next. Oke. Melanjutkan yang disampaikan Pak Anggara di awal tadi, bahwa saat ini kami di unit Papua telah mengintegrasikan SCADA Gardu yang terintegrasi ke SCADA server dan aplikasi Simantra. Nah, berikut hasil logger beban yang ditarik ke server SCADA dengan interval logger setiap 10 menit. Di sini ada data arus per fasa, kemudian ada tegangan, kemudian ada beban, kemudian ada nilai crash factor. Nah, jadi selain data basic measurement, kita juga menarik data advanced measurement, yaitu data power quality. Sesuai dengan program regional Sulmapana juga, menurut kami saat ini dalam hal pengukuran gardu, menurut kami saat ini regional Sulmapana sudah leading, karena dalam hal pengukuran gardu kita telah mempertimbangkan aspek-aspek harmonisasi seperti itu. Next. Nah, untuk ini, untuk evaluasi selanjutnya, jadi sebenarnya selain kita mengukur gardu dan menarik ke SCADA, jadi kita sekalian melakukan evaluasi terhadap harmonisasinya. Jadi dalam satu kali tarik data kita dapat dua aspek yang dapat diperoleh. Berikut hasil pengukuran advanced measurement-nya. Jadi nilai THD-nya atau total harmonic distortion-nya juga kita dapat monitoring. Kemudian data harmonisanya di orde 1 sampai orde 31 kita juga bisa monitor, dengan harapan jika sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi yang lebih detail, kita sudah punya datanya seperti itu. Dengan tidak lupa kita mengacu kepada standar IEEE tahun 2014. Mungkin next. Ya, terima kasih. Selanjutnya ZBT Sistem Timika kami serahkan ke Mas Firman. Terima kasih Mas Solihin. Perkenalkan, nama saya Firman Andrea Islami dari UIW Papua dan Papua Barat. Di sini kami mencoba untuk menjelaskan tentang zero downtime khususnya di sistem Timika. Nah, kita ingin sharing pengalaman kita gimana nih zero downtime khususnya di sistem Timika. Nah, yang pertama kita lihat ya, di sini ada single line diagram sistem UP3 Timika. Sebelumnya saya jelaskan untuk sistem Timika ini terdiri dari dua pembangkit, yaitu satu PLTD dan satu PLTMG. Juga ada dua GH, yaitu yang satunya GH SP2 dan satunya GH RSUD. Kondisi sebelum perbaikan, relay yang dipakai itu tidak mempunyai fitur overcurrent yang direksional, UFR, terbatas ya UFR-nya. Lalu synchrocek belum punya juga, dan fault locator ada tapi tidak berfungsi dengan maksimal. Sehingga kita rombak sistem UP3 Timika menjadi sedemikian rupa dengan menggunakan relay yang baru. Nah, relay yang baru ini mendukung adanya synchrocek, directional overcurrent, UFR, dan juga fault locator yang lebih bisa diandalkan. Untuk menjadi catatan, sebelumnya pada sistem UP3 Timika di sini adalah radial. Di bagian express RSUD ini normally open kedua sisinya, dan ketika sudah perombakan semuanya close, jadi close loop atau ring. Di sini close semua. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fitur atau sistem UP3 Timika yang baru, kita mengenal dulu apa tuh protokol komunikasi. Nah, di sini relay yang lama itu menggunakan protokol komunikasi DNP3, IEC 103, dan IEC 104. Di mana untuk pembacaan datanya, setiap relay antara A, B, dan C mengirim data menuju ke master SCADA ini satu persatu. Ketika relay A dibaca, maka relay B dan C menunggu untuk dibaca selanjutnya. Nah, metode seperti ini atau protokol komunikasi seperti ini mengakibatkan
pembacanya tidak real time karena satu-satu, nggak langsung bersamaan. Dan di sini dikenal namanya master dan slave untuk protokol komunikasi DNP3, IEC 103, dan IEC 104. Selanjutnya di relay yang baru sudah mendukung protokol komunikasi IEC 61850, di mana pembacaannya bisa langsung bersamaan relay A, B, dan C. Jadi secara kontinu, setiap relay ini mengirimkan data ke report client atau master SCADA-nya itu. Mohon izin Mas Firman, 3 menit lagi ya Mas Firman ya. 3 menit lagi. Siap. Di sini tidak mengenal master dan slave, jadi namanya report client dan report server. Nah, di sini IEC 61850 lebih cepat dan lebih real time daripada protokol komunikasi relay yang lama. Nah, selain bisa komunikasi antara relay menuju ke master SCADA, komunikasi antara relay dengan relay sangat memungkinkan karena sudah mendukung yang namanya IEC 61850 GUS, di mana kelebihan dari IEC 61850 itu mempunyai latensi kurang dari 4 milisekund atau delay-nya pengiriman datanya antar relay ke relay maupun relay ke master SCADA. Jadi tergolong sangat cepat ya, kurang dari 4 milisekund. Nah, karena komunikasi antar relay menggunakan fiber optik, itu akan mengurangi hard wiring, yang pada akhirnya akan membuat biayanya lebih ekonomis dibandingkan dengan hard wiring untuk membuat komunikasi yang sedemikian rupa. Konsep dasar intertrip. Manfaat lainnya dari protokol komunikasi IEC 61850 adalah bisanya kedua relay ini melakukan skema proteksi intertrip. Apa itu proteksi intertrip? Di sini masing-masing pangkal ekspres, untuk contoh ya, relay A dan relay B, di sini nama lainnya adalah IED atau Intelligent Electronic Device. Dinamakan IED karena dia sudah intelligent, sudah lebih smart daripada relay sebelumnya ya. Dia bisa punya pertukaran data antar relay. Nah, di sini kita setting berpasangan antara A dengan B. Lalu di tengahnya misalkan ada gangguan. Ketika relay A dan relay B membaca arus gangguan forward, sama-sama forward, dan syarat kedua adalah komunikasi fiber optiknya ini dalam kondisi baik, maka intertrip akan terjadi. Relay A dan relay B akan sama-sama trip sesuai dengan setting kita. Di sini kita setting instan atau 0 milisecond. Nah, ini di bawah adalah gerbang logik yang dipakai oleh masing-masing relay. Setiap relay mempunyai gerbang logik N, yaitu mengkombinasikan antara syarat pertama, yaitu forward, dan syarat kedua adalah status komunikasi fiber optik antara relay A dan B. Itupun juga dengan relay yang B. Nah, berikut skema intertrip dan pasangan relaynya di sistem Timika. A dengan B, C dengan D, E dengan F, dan G dengan H. Jadi kita pasangkan setiap pangkal-pangkal penyulang ekspres ini. Untuk tujuannya, supaya kita bisa melokalisir ketika terjadi satu gangguan. Misalkan terjadi gangguan di sisi ini, penyulang ekspres RSUD, maka penyulang yang lainnya tidak akan terganggu, tidak akan trip karena adanya gangguan di sisi relay C dengan D ini. Kita ambil contoh saja untuk skema intertrip antara PLTD Timika, GHSP2, dan PLTMG Timika. Kita mulai di relay A ya. Begini load flow-nya. Jadi relay A membaca arus gangguan forward seperti yang ditunjukkan oleh arah panah merah ini. Sedangkan relay B mendeteksi arah arus gangguan reverse. Pertanyaannya, apakah relay A dan B akan trip ketika terjadi gangguan di sini? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena salah satu syaratnya, itu syarat pertama, tidak terpenuhi. Harusnya kedua relay sama-sama membaca forward, tapi salah satunya, yaitu relay B membaca reverse, makanya tidak trip meskipun relay A membaca forward dan komunikasi FO dalam kondisi baik.
tapi salah satu relaynya tidak bekerja membaca gangguan forward, tidak akan trip. Lalu selanjutnya relay E membaca forward, relay F membaca gangguan forward juga. Dan kita misalkan fiber optik di sini komunikasinya baik ya. Nah, ini kedua relay akan trip secara bersamaan E dengan F. Kenapa? Karena syarat pertama terpenuhi, yaitu sama-sama forward, E forward, F forward. Dan syarat kedua juga terpenuhi, fiber optiknya dalam kondisi yang baik komunikasinya. Lalu muncul pertanyaan kedua, misalkan fiber optiknya di sini error atau putus, misalkan kena pohon tumbang, atau case-case khusus seperti pihak ketiga yang tidak tahu ternyata itu adalah fiber optik milik PLN. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita selain mempunyai main protection yang intertip tadi itu, kita mempunyai backup protection, yaitu kita mengkoordinasikan relay E dengan F sebagaimana satu sistem itu sudah terbentuk sistem koordinasi. Kita sesuaikan koordinasinya antara delay-nya dengan arusnya. Kita sesuaikan supaya maaf, meskipun 1 menit lagi Mas ya. Siap Mas. Meskipun fiber optik putus ataupun buruk koneksinya, semua akan bekerja tetap normal. Nah, di bawah ini adalah skema logik dari setiap relay. Di sini adalah syarat pertama, yang atas ini. Ini adalah trip untuk arah forward, dan yang bawah ini adalah untuk mendeteksi kondisi fiber optik. Apakah baik atau tidak. Yang kedua adalah synchro check. Nah, ketika terjadi gangguan ini, pasti topologi jaringan kita di UP3 Timika akan menjadi radial, nggak loop lagi. Ketika terjadi gangguan, setelah itu kita harus menormalkan, mengembalikan menjadi topologi ring lagi, kita membutuhkan synchron check. Synchro check itu kita bisa menyesuaikan atau bisa memonitoring tegangan, arus, perbedaan sudut, dan urutan fasa di kedua penyulang yang ada di GH. Ketika di sini terbuka atau open, dan di sini masih normal, kita mau meng-close yang ini, Pomako. Nah, kita bisa melihat kesesuaian fasa, perbedaan sudut fasa, urutan fasa, dan putaran fasa itu dari relay berikut. Sehingga ketika sudah terpenuhi semuanya, bisa sinkron dan kembali menjadi ring lagi. Untuk selanjutnya, WFR. Daripada kita menggunakan WFR di masing-masing relay, kita menggunakan WFR terpusat, yaitu relay ini memanfaatkan fitur yang ada di dirinya sendiri untuk men-trigger penyulang lain untuk trip ketika terjadi under frekuensi di sistem, sehingga kemungkinan error teknis yang disebabkan oleh peralatan itu bisa lebih diminimalisir, sehingga lebih handal untuk WFR-nya. Dan yang terakhir, port locator. Dengan mengkombinasikan seluruh fitur yang ada pada relay yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang terakhir adalah port locator. Di port locator ini kita bisa membandingkan antara panjang penyulang ekspres yang sebenarnya. Di sini kita ambil contoh penyulang ekspres 6, ekspres SP6 yang sudah saya jelaskan tadi, sepanjang 43 kms. Nah, di sini di pangkal yang satunya terbaca 16,99 kms. Gangguannya terletak di 16,99 kms. Sedangkan di pangkal satunya yang ada di PLTMG membaca letak gangguan ada di 25,2 kms. Yang mana artinya ketika ditambahkan 16,99 ditambah 25,2 sama dengan 42,19. Nah, dengan jarak 43 km yang real di lapangan dibandingkan dengan pembacaan yaitu 42,19, kurang lebih gangguan akan berada di sekitar 16,99 dari GHSP2 dan 25,2 kms dari PLTMG, sehingga pencarian kita lebih cepat dan penormalan kita lebih cepat sehingga mendukung penurunan SAIDI. Bisa dilihat sebelumnya antara Januari dengan September cenderung naik SAIDI UP3 Timika. Kenapa kita cut off di September? Karena pemasangan relay tersebut dan topologi yang baru itu dilaksanakan di Oktober 2021, sehingga kita melihat dari Januari ke September 2021. Untuk Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 cenderung turun SAIDI-nya, yang artinya cukup efektif untuk topologi dan sistem proteksi kita yang baru.
Ini ditunjukkan juga dari tren blackout dari 2021 ke 2022. Antara Januari 2021 sampai dengan September terjadi 5 kali blackout. Tapi setelah pemasangan dan topologi yang baru dari Oktober sampai Mei, sudah tidak ada terjadi blackout. Bisa dikatakan cukup efektif untuk pemasangan dan topologi proteksi maupun jaringan kita di UP3 Timika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angga, Pak Raga, Pak Solhin, dan Pak Firman atas paparannya yang sangat menarik. Jadi ada 4 bagian besar nih saya amati di dalam paparan kali ini, yaitu terkait dengan SCADA, terkait dengan NMS, kemudian pengalaman OFRT Closer di UP3 Manokwari, serta ZTD Sistem Timika. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Direk untuk mungkin memberikan tanggapan terhadap paparan yang sudah disampaikan Pak oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Direk. Baik, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa ini kepada teman-teman muda yang telah berkreasi melihat kondisi existing, kemudian ada experience bagaimana harus mengimprove suatu otomatisasi gitu ya, termasuk proteksi-proteksinya, kemudian SCADA yang dibangun dan sebagainya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan banyak dicontoh ini sama teman-teman yang lain yang di luar Papua. Terima kasih. Terus tingkatkan ya kondisi seperti ini dan dijadikan catatan-catatan, kemudian dibuat bukunya supaya nanti ilmu-ilmu seperti ini tidak hilang gitu ya. Kemudian adik-adik yang lebih muda lagi nanti bisa membuka, kemudian bisa lebih mengembangkan lagi ke depan. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Direk atas tanggapannya, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Berikutnya, sebelum kita membacakan pertanyaan di dalam chat box, kami persilakan kepada Bapak Indra Dipa mungkin untuk bisa memberikan tanggapan atas paparan tadi. Kami persilakan Pak. Terima kasih yang menghormati Pak Direk, teman-teman rekan-rekan IPB, Bapak GM semua yang hadir pada semua staff yang hadir pada meeting ini. Saya bangga begitu diberi jalur untuk masuk ke dunia digital yang semakin berkembang. Itu teman-teman bisa mengoptimumkan, mengeksplorasi semua yang ada di situ untuk menjadi lebih optimum dan lebih fleksibel dan lebih murah ya. Dan kita terus pelajari standar-standar yang berlaku baik di dunia maupun yang ada di kita, mana yang kita pilih dan memberikan tingkat efektif yang paling maksimum ya. Pertama terkait dengan pembangkit, saya berharap teman-teman walaupun itu dikelola oleh IPB terkait dengan oleh IP, oleh swasta dan lain-lain, tolong protokolnya dibuka. Ya. Kita sudah untuk yang PLTMG, PLN semua kita buka. Yang IPB walaupun mereka punya otoritas kita harus buka. Karena untuk mengecek, cross-check apabila ada terjadi gangguan, kita pun juga tahu penyebabnya adalah di pembangkit atau di jaringan. Yang berikutnya terkait dengan aplikasi DigSilent. Aplikasi DigSilent ini aplikasi yang terpisah dan kalau teman-teman bisa mengintegrasikan, mungkin ini ada yang pertama bisa kita lakukan mengintegrasikan sistem SCADA dan DigSilent supaya kita tidak pindah-pindah aplikasi dan semua terekam. Memang aplikasi DigSilent khusus untuk analisa, bukan untuk deteksi sistem online ya seperti aplikasi yang lain. Tetapi kita coba optimalkan secara maksimal kondisi ini ya. Backup silahkan dengan server yang berbeda yang kecil-kecil banyak itu bisa saling backup. Anda atur saja supaya bisa redundant semuanya. Kalau terjadi sistem lepas itu bisa berdiri sendiri ya. Fleksibilitas dijaga dengan open protokol kuncinya. Semua peralatan yang terintegrasi baik relay, sistem kontrol maupun sistem sensor
dan sebagainya, buka ya. Kalau nggak ngerti, dicari siapa itu sumbernya dan dibuka. Saya senang teman-teman bisa buka HMI-nya Schneider yang di PLTA ya. Kemudian ada surveillance, sudah ada Wärtsilä, ya ada tap changer, ada macam-macam. Nah, saya belum lihat tadi SAS sama DFR itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, nah ini juga membangun bahwa integrasi dari semua sistem open, sistem protokol harus di-open ya. Tidak ada yang di-block. Nah, kemudian untuk security yang penting, jangan sampai nanti kita gampang dibobol. Biarlah sistem itu berdiri, tapi kita integrasikan kalau terjadi serangan, dia tidak jatuh semua, artinya tidak terkena semua. Kalau memang sistem data center yang terdata itu kalau kena ya kena semua. Tapi kita coba bangun sistem yang pada saat tertentu kita bisa integrasikan dan pada saat tertentu karena kondisi bisa berdiri sendiri dan menjaga sistemnya masing-masing. Dan untuk peralatan seperti fault locator dan sebagainya, ya itu tinggal nambah sensor atau peralatan-peralatan untuk ukur power meter dan sebagainya, silakan saja. Nah, untuk yang tadi recloser ya, mudah-mudahan berbagai merek bisa kita terapkan ya, tidak hanya satu. Tapi kalau ada yang nggak bisa kasih tahu ke saya, nanti kita minta persyaratan di SPN. Kalau dia tidak open, nggak bisa disetting seperti untuk fungsi UFR, nggak usah kita beli. Mungkin itu dari saya, termasuk tadi relay kontrol di Wärtsilä, mungkin kalau ada PLTMG merek MAN dan nanti ada Hyundai, buka semua ya. Kalau enggak nanti kita panggil orang untuk bisa. Kalau enggak ya kita kasih catatan bahwa teknologi yang masuk ke Indonesia itu diblok ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian dari saya, mungkin Pak Revi untuk memberi semangat pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Indradi atas tanggapannya. Menarik ya apa yang Bapak sampaikan. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang sudah ada di grup, maksud saya di chat ya, di chat box. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Sudirman. Bapak Sudirman dari UIW Sultenggo, UP3 Toli-Toli, dan ini pertanyaannya kepada Bapak Solihin. Nah, ini kelihatannya terkait dengan implementasi UFR pada recloser ya. Jadi pertanyaan demikian Pak Solihin. Bagaimana pertimbangan durasi penormalan UFR di recloser dengan pemasangan di kubikel? Kami persilakan Pak Solihin. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Revi. Jadi sebenarnya kita sebelum implementasi di recloser, kita coba dulu di PMT ya. Akan tetapi untuk lokasi-lokasi GH yang tidak ada operatornya itu, kita sudah coba pada saat trip itu dia harus di reset terlebih dahulu dan belum bisa dari SCADA seperti itu, jadi agak lama karena kita harus ke GH tersebut. Kemudian untuk implementasi di recloser sendiri, jadi khususnya recloser yang kita aktifkan UFR-nya ini memang recloser yang sudah terintegrasi ke SCADA. Jadi kalau kita estimasikan waktunya memang masih jauh lebih cepat penormalan yang ada di recloser dibandingkan dengan PMT yang misalnya tidak ada operatornya seperti itu. Mungkin bisa terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Solihin. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut dari Pak Sudirman bisa langsung japri ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Aprizal Arif Amir ya. Saya lompati dulu ya pertanyaan yang kedua di grup di dalam chat box karena pertanyaan cukup panjang. Saya lihatkan dulu, jadi saya lanjut ke yang ketiga, yaitu dari Pak Aprizal Arif Amir dari UP3 Pinerang kepada Bapak Solihin. Mungkin sebelum kita bacakan, saya mau cek dulu apakah Pak Aprizal masih ada di sini ya, Pak Aprizal? Oke, baik. Jika memang tidak ada Pak Aprizal sudah tidak hadir, mungkin saya bacakan saja ya pertanyaan di chat box. Pertanyaan demikian Pak Solihin, terkait pembahasan harmonisa dari pengukuran gardu secara real time yang dilakukan analisa sangat menarik. Kira-kira apa saja yang dapat kita antisipasi dengan mengetahui harmonisa yang telah diukur? Kami persilakan Pak Solihin. Baik, terima kasih sudah pertanyaannya.
Jadi terkait harmonisasi sebenarnya di sini banyak yang lebih expert lagi, ada Pak Revi dan yang lain-lain. Jadi untuk di regional Sumatera sendiri kita tahu bahwa aspek harmonisa saat ini kita sudah pertimbangkan dalam pengukuran gardu. Salah satunya mungkin nilai crash factor itu yang kita jadikan acuan untuk menetapkan rating trafonya. Jadi pertama, setelah kita mengetahui besar nilai harmonis yang telah diukur, manfaat pertama kita bisa mengetahui berapa rating trafo yang terjadi secara real time. Jadi kalau kita mengukur secara dua titik tertentu saja, beban puncak siang dan beban puncak malam, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa titik tertinggi di ratingnya di jam tersebut. Tapi kalau kita bisa menarik data secara real time 24 jam, bisa saja titik rating tertingginya itu di waktu-waktu yang lain. Kemudian untuk yang tadi kami bahas terkait orde-orde harmonisa tersebut, mungkin mohon maaf kalau yang salah, karena di sini banyak yang lebih expert. Jadi setelah kita tahu mungkin orde 1 sampai sekian, kita tahu bahwa harmonisa itu urutannya itu ada di urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Makanya kita kenal istilah triple harmonic, itu urutan 3, 6, dan seterusnya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kita juga mengacu kepada standar IEEE tahun 2014. Jadi kemarin kita sudah implementasi, kita evaluasi beberapa gardu, dan alatnya pun itu masih satu. Jadi kita tarik datanya dulu sekitar 1 minggu, kemudian kita loncat lagi ke trafo yang menurut kami perlu dievaluasi. Nah, kalau dari hasil perhitungannya itu, dia melewati dari standar IEEE. Nah, itu yang jadi perhatian. Misalnya orde 3-nya yang melebihi standar, secara teori kan orde 3 itu mengalir di urutan 0. Nah, kemungkinan besar akan ada pengaruh ke netral trafo seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya sering dapati netral trafo itu sering terbakar, tapi setelah kita ukur dengan alat ukur biasa, normal pembacanya, karena memang alat ukur yang harus kita pakai memang yang bisa membaca peaknya seperti itu. Nah, itu baru ketahuan kenapa sering terjadi kerusakan di netral trafo, karena mungkin harmonisa di orde ketiga itu sudah melewati standar IEEE seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solihin, cukup komprehensif jawabannya ya. Dan saya pikir juga cukup aplikatif. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya yang ada di dalam chat box, itu dari Pak Rizal. Nah, ini Pak Rizal ini dari UP3 Wamena ya. Jadi saya pikir bapak-bapak yang narasumber juga sudah pasti kenal. Sebelum saya bacakan, mungkin akan lebih baik jika Pak Rizal sendiri yang bertanya ya. Pak Rizal ada di sini, Pak Rizal. Mungkin di Wamena mungkin ada. Oke, baik. Siap, Pak Rizal. Pak Rizal mungkin bisa langsung bertanya ya, Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Saya persilakan kepada Bapak. Saya berikan Bapak privilege untuk bertanya langsung, Pak. Kami persilakan, Pak Rizal. Siap, terima kasih Pak Revi atas kesempatannya. Yang saya hormati keempat pemateri hari ini. Pertanyaan saya ini, Mas. Yang pertama itu buat Mas Solihin. Ini sedikit ke arah teknis. Kira-kira untuk biaya operasional penggunaan modem itu untuk satu gardu itu dalam sebulan berapa ya biayanya? Kemudian saat ini lifetime-nya bisa tahan berapa lama? Setahun kah atau 2 tahun? Dan selanjutnya itu sudah bisa sinkron dari pengukuran dari modem terintegrasi langsung dengan Simantra atau EAM. Karena kita tahu sendiri nih, di Simantra dengan EAM ini banyak selisih perbedaan pengukuran. Nah, kayak gitu. Yang pertama, Pak, ke Pak Solihinnya dulu. Mungkin langsung juga disampaikan ke Pak Firman tanyanya, Pak Rizal ya, biar bisa disiapkan jawabannya untuk menghemat waktu. Oke, siap.
Untuk yang pertanyaan kedua ke Pak Firman. Nah, terkait untuk line express atau line interkoneksi ini, apabila terjadi gangguan, entah itu di tengah atau di sisi yang berdekatan dengan salah satu relay, apakah kita bisa mengetahui jarak atau bisa kita perkirakan, oh ini lebih dekat dengan relay A atau relay B, seperti itu sih. Tadi lebih mengarah ke koordinasi relay penjelasannya terkait forward di line express-nya. Demikian Pak Revi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak Rizal, terima kasih. Kami persilakan Pak Solihin untuk menjawab juga Pak Firman. Oke, makasih atas pertanyaannya, Mas Rizal. Jadi untuk saat ini sendiri implementasi yang kita terapkan itu baru satu unit. Jadi alat yang dibutuhkan itu power meter dan modem. Kalau untuk ditanya lifetime-nya sendiri, kita belum bisa pastikan. Tapi khusus modemnya itu kita memang pakai yang industrial karena ketahanannya industrial jauh lebih awet dibanding yang biasa. Karena memang dari ketahanan suhunya dan lain-lain itu lebih lama, walaupun harganya lebih mahal dibanding yang biasa. Kemudian untuk bisa sinkron ke Simantra atau ke EAM, untuk saat ini kita sudah redundant, kita bisa kirim dual sekaligus, jadi satu ke server SCADA dan satu ke aplikasi Simantra itu bersamaan dan tidak mengganggu komunikasi. Jadi kalau untuk ke Simantranya sudah bisa, tadi sudah di Panggara juga, bahwa sudah termonitor di aplikasi Simantra. Mungkin itu. Oke, baik. Ini sudah tampilkan Pak Anggara ya. Baik, makasih Pak Solin. Silakan Pak Firman untuk menanggapi. Baik, terima kasih sebelumnya pada Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi, bisa nggak ya kita tahu di relay A atau relay B yang lebih dekat gangguannya itu Mas ya. Nah, di masing-masing relay ini punya fitur Mas, fault locator. Jadi masing-masing A atau B itu punya fault locatornya masing-masing. Jadi misalkan gangguan lebih dekat di A, di fault locatornya pasti terdeteksi KMS-nya yang terbaca di relay A pasti lebih pendek. Misalkan tadi kan penjulang Express SP6 nih, panjangnya 43 kms. Di relay A terbaca 3 kms. Terus di relay B terbaca 40 kms. Nah, berarti sudah kelihatan gangguannya dekat di relay A tadi, Mas. Mungkin demikian, Mas. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman sama Pak Solihin penjelasannya. Sangat mengedukasi sekali. Semoga bisa diimplementasikan juga di UP3 lainnya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Rizal, Pak Solihin dan Pak Firman atas saya Macet Mas Revi. Kayaknya videonya di off-kan dulu biar lancar mungkin Mas Revi. tanya-tanya ini kepada bapak-bapak narasumber ya. Mungkin videonya di off-kan dulu saja. Sinyalnya kurang bagus Mas Revi. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Tiba-tiba terputus tadi tengah-tengah. Baik, terima kasih kepada Pak Angga ya, Pak Angga, Pak Raga,
Solihin, kami titip pertanyaan ini kepada Bapak narasumber ya Pak ya, nanti jika ada Bapak dan Ibu juga ingin untuk materi tentunya sudah kami masukkan juga ke dalam link ya, nanti Bapak dan Ibu juga bisa langsung amati. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, dan sebelum saya kembalikan ke Pak Rizky selaku MC, izinkan saya membacakan satu pantun. Masak kuah ditambahkan kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata saya ucap, semoga berguna bagi hadirin semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami kembalikan kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Mas Refli. Bapak dan Ibu izin menyampaikan wrap up kegiatan kita pada hari ini. Beberapa poin yang disampaikan tadi antara lain pertama, terkait roadmap SCADA tahun 2019 sampai 2024 ada penambahan key point dan penambahan ring kabel FO. Kemudian penerapan SCADA pada sistem pembangkit kecil, PLTMH Walesi, PLTMG, dan monitoring gardu distribusi, serta percobaan integrasi SCADA dengan Disk Silent. Untuk network monitoring system digunakan memantau klien yang terkonek dengan jaringan SCADA baik melalui fiber optik maupun GSM, serta adanya percobaan integrasi antara SCADA dan APKT. Kemudian dari penerapan UFR recloser dari beberapa historis gangguan sistem, recloser yang dijadikan sebagai alternatif load shedding telah bekerja dengan baik. Kemudian lesson learn dari ZDT sistem Timika, langkah-langkah yang dilakukan antara lain penggantian relay menjadi directional relay, kemudian penggunaan protokol komunikasi IEC 61850 dan skema proteksi intertrip dan syncro check yang terbukti mampu mengurangi durasi maupun frekuensi dari terjadinya blackout. Baik, itu adalah wrap up kita pada kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Mohon izin kami tutup dengan sebuah pantun. Tape dibuat dari singkong yang difermentasi, nikmat disantap sebagai camilan. Melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi, kita tingkatkan keandalan layanan kepada pelanggan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direk, Mas Rizky, Pak Indrati, teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih. Supportnya. Terima kasih Pak Andi, teman-teman semua, para GM, EVP, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih para presenter ya. Mudah-mudahan di sana berkembang terus. Ya, Pak Andi. Terima kasih Pak Direk. Inovasi 2022 Pak Andi. Ya, teman-teman disiapkan karya inovasi LN 2022 ya. Ya.